Mertua mendukung perselingkuhan suamiku, hingga mengundang pelakor murahan itu untuk makan malam bersama. Aku putuskan untuk bercerai dan hidup bahagia di luar negeri sebagai pemilik butik mewah. Kini hidup mereka justru menyedihkan, jatuh miskin menjadi gelandangan. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Hidupku dulu tampak sempurna di mata orang lain. Aku, Nadira, seorang wanita berusia 31 tahun, tinggal di sebuah rumah besar yang megah bersama suamiku, Reza, dan mertua yang selalu digambarkan orang sebagai keluarga terpandang. Dari luar, rumah tangga kami tampak harmonis. Aku istri yang anggun, Reza suami sukses, dan keluarga besar yang berwibawa. Setiap kali menghadiri acara sosial, orang-orang selalu berbisik kagum, memuji betapa beruntungnya aku bisa menikah dengan seorang pria mapan dari keluarga terpandang. Mereka tidak tahu bahwa di balik dinding rumah megah itu, aku hidup dalam kesepian yang semakin hari semakin pekat. Pagi-pagi di rumahku sering terasa dingin meskipun sinar matahari masuk melalui jendela besar ruang makan. Aku menyiapkan sarapan, menu yang sebenarnya sederhana tapi kusajikan dengan sepenuh hati. Roti panggang, telur rebus, sup ayam hangat, dan secangkir kopi hitam untuk Reza. Tapi setiap kali aku letakkan di meja, matanya tidak pernah benar-benar melihatku. Tatapannya lebih sering tertuju pada layar ponselnya. Jari-jarinya sibuk menari di atas papan ketik, dan senyum samar yang kadang muncul bukan untukku, melainkan entah untuk siapa di ujung sana. Kami masih duduk di meja makan yang sama, tapi rasanya jarak kami lebih jauh dari sekadar kursi yang memisahkan. Ada urusan kantor lagi? Tanyaku pelan, mencoba terdengar wajar, meski hatiku penuh tanda tanya. Reza hanya menoleh sekilas lalu mengangguk tanpa ekspresi. Suaranya datar. Penting. Jangan diganggu dulu. Kata-katanya bagai pisau tumpul yang tidak menusuk langsung, tapi perlahan membuat luka semakin dalam. Aku hanya bisa menunduk, menatap sendok di tanganku, mengaduk sup yang sudah tak lagi hangat. Dari dulu aku terbiasa diam, menelan segala kecewa dengan alasan menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Perhatian yang dulu begitu hangat kini terasa asing, seolah aku hanya sosok formalitas yang harus ada di rumah. Yang lebih membuatku sesak adalah sikap Ibu Ratna, mertua sekaligus wanita yang memegang kendali besar dalam keluarga ini. Sejak awal, ia tidak pernah benar-benar menyukaiku. Baginya, aku hanyalah menantu biasa saja, anak pengusaha kecil yang beruntung bisa menikah dengan putranya yang mapan. Wajahnya selalu dingin ketika berbicara denganku, nadanya mengandung sindiran yang halus namun menusuk. Pernah, di sebuah acara keluarga, aku mendengar ia berbisik kepada saudara jauhnya, kalau bukan karena Nadira anak pengusaha kecil itu, Reza bisa dapat yang lebih. Wanita karir, cantik, mapan. Sayang sekali, ucapan itu melekat dalam kepalaku. Meski aku pura-pura tidak mendengar, aku pulang dengan dada sesak dan air mata yang hanya bisa kucurahkan sendirian di kamar. Namun aku berusaha menjalani peranku dengan baik. Aku mengurus rumah, memastikan semuanya rapi, menyiapkan segala kebutuhan Reza, bahkan selalu mendampingi dia di acara bisnis. Aku menjaga nama baik keluarga, berusaha tampil anggun dan ramah meski hatiku lelah. Tapi di dalam rumah sendiri aku selalu merasa seperti tamu, seolah tidak pernah benar-benar diterima. Setiap kali Ibu Ratna bicara, aku tahu tatapannya menilai, mencari celah untuk mengkritik. Aku seperti hidup dalam ujian yang tidak pernah selesai. Malam-malamku pun dingin. Reza jarang tidur lebih awal di rumah. Ia lebih sering pulang larut malam dengan alasan rapat, lembur, atau menghadiri acara bisnis. Ada kalanya ia pulang dengan aroma alkohol yang samar, lalu langsung merebahkan diri tanpa sempat menatapku. Aku masih mencoba percaya, menutup mata dari semua tanda-tanda yang mencurigakan, meyakinkan diriku bahwa ia bekerja keras demi masa depan kami. Namun jauh di lubuk hati,
aku mulai merasakan ketakutan. Ketakutan bahwa aku sedang ditinggalkan perlahan tanpa disadari. Di tengah semua kesepian itu, ada satu hal yang membuatku tetap bertahan, mimpiku sendiri. Sejak kecil aku mencintai dunia mode. Aku gemar menggambar sketsa pakaian, menjahit dengan mesin sederhana peninggalan ibuku, dan memadukan kain menjadi busana yang indah. Bagiku, desain adalah bahasa lain untuk mengekspresikan perasaan. Di sela kesibukan rumah tangga, aku sering menekuni hobiku itu. Aku menyulap kamar kecil di lantai 2 menjadi studio sederhana. Ada mesin jahit, lemari berisi kain, dan dinding yang penuh tempelan sketsa. Setiap kali masuk ke ruangan itu, aku merasa bebas, seolah bisa bernapas lega tanpa beban penilaian siapapun. Itu adalah ruang penyelamatku, ruang di mana aku bisa kembali menjadi Nadira yang sesungguhnya. Sore itu, sahabatku Maya datang berkunjung. Ia satu-satunya orang yang masih dekat denganku setelah pernikahan, meski aku jarang bercerita banyak. Duduk di ruang tamu, ia memandang sekeliling rumah besar dengan mata yang takjub, tapi kemudian kembali menatapku dengan tatapan penuh iba. "Nadira, aku nggak ngerti kenapa kamu masih betah begini," ucapnya lirih. "Rumah ini memang megah, tapi aku bisa lihat dari matamu kalau kamu nggak bahagia." Aku tersenyum pahit, berusaha menyangkal. Mungkin aku hanya takut, Mei. Semua orang lihat aku sudah punya segalanya. Kalau aku mengeluh, apa kata mereka? Maya menggenggam tanganku erat, matanya penuh keseriusan. "Kamu bukan boneka, Nadira. Kamu berhak bahagia, bukan cuma terlihat bahagia." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku hingga malam. Saat berbaring di ranjang yang dingin, aku teringat bagaimana Reza tak juga pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi teleponku hening, tanpa kabar. Aku menatap langit-langit kamar, merasa seperti terjebak dalam penjara tak terlihat. Di luar sana, orang-orang mungkin iri melihat hidupku, tapi hanya aku yang tahu bahwa aku sebenarnya kesepian. Ada rasa ingin berteriak, tapi suara itu selalu kutahan demi menjaga citra keluarga. Hari-hari berikutnya berjalan sama. Pagi dengan kesunyian, siang dengan rutinitas rumah tangga, sore dengan menjahit, dan malam dengan kesepian. Semua berlangsung berulang-ulang seperti lingkaran yang menyesakkan. Namun aku tidak pernah menduga bahwa ketenangan semu itu hanyalah permukaan dari badai besar yang sebentar lagi datang. Aku tidak tahu bahwa cinta yang kujaga dengan sabar sedang dirusak perlahan. Aku tidak tahu bahwa di balik layar ponsel yang selalu ia genggam, ada sosok lain yang membuatnya tersenyum. Aku juga tidak tahu bahwa orang yang paling kuanggap sebagai keluarga justru kelak menjadi dalang di balik luka terbesarku. Hari itu mungkin masih jauh dari tiba, tapi aku bisa merasakan tanda-tandanya. Seperti awan gelap yang mulai menutupi matahari, meski hujan belum turun. Dan ketika hujan itu akhirnya datang, aku tahu ia akan menghancurkan segalanya. Aku hanya belum tahu seberapa besar badai yang akan meluluhlantakkan hidupku, merobek setiap lapisan kesabaran yang selama ini kujaga. Aku selalu membayangkan rumah sebagai tempat berlabuh, tempat semua luka bisa sembuh, tempat hati bisa beristirahat setelah lelah menghadapi dunia. Namun seiring berjalannya waktu, bayangan itu perlahan pudar. Rumah besar yang kutinggali bersama Reza bukan lagi terasa sebagai rumah, melainkan gedung dingin penuh dinding bisu. Setiap langkahku di dalamnya seperti meninggalkan gema, tapi tak ada yang menjawab. Seolah-olah, aku hidup bersama orang-orang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar melihatku. Pagi itu aku terbangun lebih awal, seperti biasa. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi aku sudah menyalakan lampu dapur. Aroma kopi menguar, roti sedang dipanggang, dan sup ayam hangat kuletakkan di atas meja makan. Rutinitas ini selalu kulakukan, meski aku tahu akhir-akhir ini Reza jarang benar-benar menikmatinya. Aku melirik jam di dinding, hampir pukul 7. Aku tahu Reza pasti masih sibuk di ruang kerja kecilnya. Dengan hati-hati, aku membawa nampan berisi kue bolu sederhana yang kubuat semalam. Entah mengapa aku masih berharap kejutan kecil ini bisa mencairkan suasana. Aku berdiri di depan pintu ruang kerja. Dari celah pintu yang sedikit terbuka,
Kulihat Reza duduk di kursinya. Wajahnya kaku diterangi cahaya laptop. Di sampingnya ada ponsel yang sesekali bergetar. Dan setiap kali itu terjadi, matanya berbinar singkat, berbeda sekali dari tatapan kosong yang ia berikan padaku. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya masuk. "Za, aku bikin kue baru. Cobain, ya?" Ucapku pelan sambil tersenyum kecil, mencoba terdengar hangat. Ia menoleh sekilas. Matanya hanya menatap kue itu tanpa benar-benar melihatku. "Taruh aja di meja, Nadira. Aku lagi sibuk. Nanti kalau sempat aku coba." Begitu saja. Tidak ada, "Terima kasih." Tidak ada sekilas senyum untuk menghargai usahaku. Hanya kata-kata singkat, dingin, dan tergesa. Aku menunduk, meletakkan piring di sampingnya, lalu mundur perlahan. Begitu pintu tertutup kembali, aku terdiam lama di lorong, merasakan hatiku semakin sesak. Rasanya aku tak lebih dari pelayan rumah tangga yang hanya mengantarkan makanan. Siang itu, deru mobil terdengar dari arah gerbang. Aku tahu betul suara mesin itu, mobil Ibu Ratna. Aku bergegas merapikan ruang tamu, meski hatiku berdesir gelisah. Mertua selalu datang tiba-tiba, tanpa kabar, seakan rumah ini juga miliknya penuh. Dan mungkin memang begitu, sebab Reza selalu menyambutnya dengan hangat yang tak pernah lagi kuberoleh. Begitu masuk, tanpa senyum, ia langsung duduk di kursi utama. "Reza ada di rumah?" tanyanya datar. "Sedang di ruang kerja, Bu," jawabku hati-hati. Tatapannya kemudian menyapu sekeliling ruangan. Pandangannya berhenti pada vas bunga di meja. "Kenapa bunganya layu begini? Masa rumah sebesar ini nggak bisa tampak segar? Kamu ini kurang perhatian, Nadira. Reza itu butuh suasana yang enak dipandang. Jangan bikin dia nggak betah di rumah." Aku menelan ludah, menunduk. "Baik, Bu. Nanti saya ganti." Ibu Ratna mendesah panjang. "Aku juga heran sama kamu. Wanita seusiamu banyak yang bekerja, punya prestasi. Kamu malah ngurung diri di rumah, sibuk menjahit. Itu bisa dibanggakan apa? Reza itu butuh pasangan yang bisa sejajar, bukan cuma duduk di rumah sambil main kain." Kalimat itu menamparku. Aku menggenggam jemari erat-erat agar tidak gemetar. Ingin sekali aku membela diri, mengatakan bahwa menjahit bukan sekadar hobi, melainkan bagian dari diriku. Tapi aku tahu, apapun yang kukatakan hanya akan terdengar remeh di telinganya. Jadi aku memilih diam, seperti biasa. Tak lama, pintu ruang kerja terbuka, dan Reza keluar. Anehnya, senyum lebar tiba-tiba menghiasi wajahnya, sesuatu yang hampir tak pernah ia berikan padaku. "Ibu datang? Kenapa nggak kasih kabar dulu?" Ia segera menghampiri, mencium tangan ibunya dengan penuh hormat, lalu duduk di sampingnya. Aku berdiri di belakang, menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Reza yang dingin dan cuek padaku bisa begitu hangat hanya dengan ibunya. "Aku kangen, Nak, makanya mampir," ucap Ibu Ratna manja. "Jangan terlalu sibuk kerja. Ingat, ibumu ini masih ingin ngobrol sama anaknya." Reza tertawa kecil. "Iya, Bu. Saya baik-baik aja. Nanti kalau ada waktu, saya ajak ibu jalan-jalan, ya." Mereka tertawa bersama. Suara tawa itu menusukku. Sudah berbulan-bulan aku tidak pernah lagi mendengarnya dari Reza. Aku melangkah maju, ingin ikut duduk bersama mereka. Tapi sebelum sempat mendekat, Ibu Ratna menoleh padaku dengan tatapan tegas. "Nadira, kamu bisa bikinin teh untuk ibu." Nada suaranya terdengar lembut, tapi jelas maksudnya bukan sekadar permintaan. Itu adalah cara halus untuk menyuruhku menyingkir. Aku mengangguk, menahan perih yang mendesak di dadaku, lalu menuju dapur. Dari balik pintu, kudengar suara tawa mereka berlanjut. Tawa yang seharusnya bisa kujaga, tapi kini menghilang dariku. Aku meneteskan air mata kecil saat menuangkan air panas. Cepat-cepat ku sesap dengan punggung tangan sebelum kembali membawa teh. Malam harinya, ketika Reza akhirnya masuk kamar, aku tahu aku harus bicara. Aku tidak bisa terus-terusan menelan sepi ini.
Aku duduk di tepi ranjang, menatap punggungnya yang sibuk dengan ponsel. "Za," panggilku pelan. "Kita jarang ngobrol akhir-akhir ini. Aku kangen kamu. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Ia menutup ponsel, menoleh sebentar, lalu menghela napas berat. "Nadira, kamu terlalu banyak mikir. Aku sibuk kerja, itu aja. Jangan bikin masalah dari hal kecil." "Tapi aku merasa kamu berubah." Suaraku bergetar, hampir pecah. Ia berbalik menatapku, kali ini dingin, matanya seakan menuduh. "Kalau kamu merasa ada yang salah, mungkin itu cuma perasaanmu. Jangan drama, Nadira." Aku capek. Aku tercekat. Kata-katanya menamparku lebih keras daripada tangan. Aku ingin menangis, ingin berteriak bahwa aku bukan sedang berdrama. Aku hanya seorang istri yang takut kehilangan. Tapi aku tahu, kalau aku menangis, ia hanya akan semakin muak. Jadi aku memilih diam, memeluk lututku sendiri di sisi ranjang. Sementara Reza mematikan lampu dan membalikkan badan membelakangiku. Dalam gelap, aku bisa merasakan dinginnya jarak di antara kami. Tempat tidur yang dulu hangat kini seperti jurang. Dan malam itu aku benar-benar mengerti. Retakan itu bukan lagi bayangan samar. Ia sudah mulai nyata, membelah rumah tangga kami sedikit demi sedikit. Aku hanya belum tahu, retakan kecil itu kelak akan berubah menjadi jurang yang menelan segalanya. Pagi itu cahaya matahari menyelinap lembut dari celah tirai jendela. Tapi hatiku masih terasa berat. Aku mencoba menenangkan diri dengan duduk di meja kerja, membentangkan kain biru tua yang sudah kusiapkan beberapa hari lalu. Jarum dan benang menunggu digerakkan, namun jemariku seperti kehilangan arah. Biasanya menjahit adalah duniaku, ruang kecil tempat aku bisa melupakan segalanya. Tapi kali ini benang justru kusut, pola tidak beraturan, dan aku hanya bisa menatapinya dengan perasaan kosong. Sejak percakapan terakhir dengan Reza, aku tidak lagi sama. Kata-katanya yang dingin masih menggema di telinga. "Jangan drama, Nadira." Kata yang singkat, tapi mampu melubangi hatiku lebih dalam daripada pisau tajam. Aku menyandarkan punggung pada kursi, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Hening ruangan malah membuat pikiranku semakin gaduh. Aku merasa sendirian di rumah besar ini, dikelilingi dinding dingin yang seolah menutup rapat segala kehangatan. Saat itulah ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Maya muncul di layar. "Dir, aku lagi di kafe dekat taman. Ayo ketemuan. Aku traktir. Lumayan buat nyegerin kepala." Aku tersenyum tipis. Maya selalu tahu kapan aku berada di titik paling rapuh. Ia sahabatku sejak kuliah, perempuan yang selalu hadir dengan energi hangat yang mampu membungkus luka sekecil apapun. Tanpa berpikir lama, aku segera beranjak. Aku memilih mengenakan kemeja putih sederhana dengan celana panjang hitam, lalu mengikatkan syal tipis di leher. Tidak berlebihan, tapi cukup membuatku merasa pantas untuk keluar rumah. Kafe itu tidak jauh dari rumah. Begitu aku masuk, aroma kopi menyeruak dan suara lembut musik akustik menyambutku. Dari sudut ruangan, Maya sudah melambaikan tangan dengan senyum lebarnya yang khas. Ia terlihat cantik dengan blus merah muda, wajahnya bersinar seperti selalu. "Nadira AA," serunya begitu aku mendekat. Ia bangkit, memelukku erat, dan dalam pelukan itu aku merasa sejenak seluruh bebanku runtuh. Kami duduk di meja dekat jendela, tempat cahaya sore masuk menerangi wajah kami. Setelah memesan minuman, Maya langsung menatapku dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. "Kamu kelihatan capek banget. Ceritain, ada apa? Dan jangan coba bilang, gak apa-apa. Aku tahu kalau kamu lagi bohong." Aku tertawa kecil, tapi tawa itu hambar. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Rasanya rumah semakin asing. Reza semakin jauh. Maya menghela napas panjang, lalu menggeleng. "Masih dingin juga dia?" Aku gak habis pikir. "Kamu itu istri yang setia, Nat. Kamu ngurus rumah, selalu perhatian. Apalagi yang kurang?" Aku menunduk, menatap jemariku yang saling menggenggam. "Mungkin,
Memang aku yang tidak cukup. Ibu Ratna sering bilang begitu. Aku tidak pintar, tidak punya karir. Hanya perempuan yang terkurung di rumah. Mungkin Reza juga merasa begitu. Jangan salahin diri sendiri. Maya meraih tanganku di atas meja, menggenggamnya hangat. Nadira, kamu itu lebih dari cukup. Kamu punya hati yang tulus. Kamu punya bakat besar dengan jahitanmu. Aku aja sering iri lihat betapa sabarnya kamu menghadapi semua ini. Jangan biarkan omongan mertua bikin kamu merasa nggak berharga. Hatiku menghangat mendengar kata-katanya. Rasanya seperti ada tangan yang menepuk bahu, mengingatkanku bahwa aku masih berarti. Kami melanjutkan obrolan. Maya bercerita tentang pekerjaannya di butik, tentang pelanggan yang cerewet tapi juga memesan baju dengan harga fantastis. Ia bahkan berkata, kalau kamu mau, kamu bisa bantu di butikku. Sekadar isi waktu, atau siapa tahu malah jadi jalan besar buat kamu. Aku terdiam, membayangkan kemungkinan itu. Sebagian diriku ingin sekali menerima, tapi bayangan wajah Ibu Ratna muncul di kepalaku, lengkap dengan komentar pedasnya tentang pekerjaan yang pantas untuk menantu keluarga terpandang. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Mungkin nanti, Mei. Aku masih bingung dengan diriku sendiri. Kami mengobrol lama, bercanda, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bisa tertawa. Maya selalu tahu bagaimana membuatku merasa bernilai. Saat kami berpisah, ia memelukku lagi. Kapanpun kamu butuh tempat singgah, aku ada, Nat. Ingat itu. Sore mulai merambat ketika aku pulang. Langkahku melambat begitu melihat mobil Reza sudah terparkir di halaman. Aku agak terkejut, karena biasanya ia pulang lebih malam dengan alasan pekerjaan. Jantungku berdegup lebih kencang. Ada firasat yang membuat napasku tidak teratur. Begitu masuk, rumah terasa sunyi. Dari atas terdengar suara langkah Reza. Aku memanggil, "Za, kamu udah pulang?" Tapi tidak ada jawaban. Aku menaiki tangga perlahan, dan di lorong itu samar ku dengar suaranya berbicara di telepon. Aku berhenti, menahan napas, tidak ingin ia tahu aku mendengarkan. "Ya, aku juga kangen." Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Sabar ya, nanti kita ketemu. Jangan sering nelpon, bahaya." Dadaku seperti diremas. Kata-kata itu bukan nada bicara untuk urusan pekerjaan. Itu nada lembut, penuh kerinduan. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak pernah ia ucapkan padaku. Hatiku bergetar, tubuhku lemas. Aku terpaku di tempat, menunggu sampai suaranya makin samar. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Aku buru-buru berbalik, berpura-pura baru saja naik tangga. Reza muncul, ekspresinya sedikit terkejut melihatku. "Oh, kamu udah pulang?" Tanyanya cepat, nada suaranya seperti hendak menutupi sesuatu. Aku menatap matanya, mencoba mencari jawaban. "Iya, kamu tadi lagi telepon siapa?" Ada jeda singkat sebelum ia menjawab. "Kerjaan. Klien." Aku ingin mendorong lebih jauh, tapi sorot matanya tajam, penuh tanda agar aku berhenti. Aku menunduk, berpura-pura percaya. Saat ia melewatiku, aroma asing menyapa hidungku. Parfum manis, menyengat, aroma feminin yang tidak pernah kupakai dan jelas bukan miliknya. Seperti wangi seorang perempuan lain yang menempel di tubuhnya. Aku berdiri membeku di lorong itu, menatap punggungnya yang berjalan menjauh. Jemariku gemetar, pikiranku kacau. Sejak kapan Reza memakai aroma perempuan lain? Sejak kapan ia bicara penuh rindu kepada klien? Aku menggenggam dadaku sendiri. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik sikapnya. Sesuatu yang perlahan mulai menampakkan diri. Aku tidak punya bukti, hanya tanda-tanda samar. Tapi intuisi seorang istri jarang salah. Dan malam itu aku menyadari, retakan yang selama ini hanya terasa samar kini mulai menganga. Aku belum siap menghadapinya, tapi aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan menyeruak keluar, dengan cara yang mungkin lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Pagi itu rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Udara seakan dipenuhi sesuatu yang berat,
meski matahari sudah naik cukup tinggi dan jendela terbuka lebar. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, roti panggang, telur rebus, dan segelas jus jeruk yang dulu selalu menjadi favorit Reza. Tapi belakangan, semua itu hanya berakhir dingin di meja, tak tersentuh. Aku menatanya dengan hati-hati, meski tahu kemungkinan besar ia akan mengabaikannya lagi. Langkah kaki terdengar di tangga. Aku menoleh, melihat Reza turun dengan wajah lelah. Atau mungkin itu hanya wajah yang sudah tidak ingin kulihat lagi. Ia melirik meja sebentar, lalu langsung meraih kunci mobil di atas nakas dekat pintu. "Kamu nggak sarapan dulu?" tanyaku pelan, berusaha terdengar wajar. "Nggak sempat, aku buru-buru," jawabnya cepat tanpa menoleh. Aku menggigit bibir. "Tapi kamu belum makan apa-apa sejak tadi malam. Minimal minum jus dulu." Ia menoleh singkat, matanya datar. "Nadira, tolong, jangan cerewet. Aku punya urusan yang lebih penting." Seketika tenggorokanku tercekat. Kata-kata itu menusuk, seolah aku hanya penghalang dalam hidupnya. Aku mencoba menahan diri, tapi suaraku bergetar ketika berkata, "Aku hanya khawatir sama kesehatanmu, Za." Reza menghela napas panjang, lalu melangkah pergi tanpa jawaban. Suara pintu tertutup terdengar begitu keras, menggema di dada. Aku berdiri membeku, menatap meja makan yang masih penuh, seolah semua usahaku tak pernah berarti apa-apa. Belum sempat aku menarik napas panjang, suara lain terdengar. Dari arah ruang tengah, langkah yang lebih berat, lebih mantap. "Ibu Ratna." Aku menoleh, dan di sana ia berdiri dengan tatapan penuh penilaian. Rambutnya tersanggul rapi, wajahnya seperti selalu, dingin, penuh superioritas. "Kamu tuh ya, Nadira," suaranya terdengar mencibir. "Kenapa masih aja maksa Reza sarapan kayak anak kecil? Dia itu laki-laki sibuk, banyak urusan. Jangan diperlakukan kayak anak TK." Aku menunduk, menahan gejolak di dadaku. "Saya hanya ingin dia sehat, Bu." "Sehat? Hah?" Ibu Ratna mendengus, lalu melangkah mendekat. "Sehat itu bukan dari sarapan buatan kamu. Sehat itu kalau dia bahagia. Dan jujur saja, Nadira, saya nggak lihat kebahagiaan di wajah Reza akhir-akhir ini." Kata-katanya membuatku terpaku. Seolah semua salahku. Seolah aku biang dari ketidakbahagiaan suamiku sendiri. "Bu, saya berusaha. Saya berusaha jadi istri yang baik. Saya selalu mencoba. Tapi jelas usaha kamu nggak cukup." Ibu Ratna memotong kalimatku dengan nada tajam. "Kamu itu terlalu biasa. Perempuan yang cuma bisa duduk di rumah, menjahit entah apa yang nggak jelas gunanya. Menantu keluarga besar seperti kita seharusnya bisa lebih. Kamu pahamkan maksud saya?" Aku menggigit lidahku, mencoba menahan tangis. Aku tahu maksudnya. Ia ingin mengatakan bahwa aku tidak pantas. Bahwa mungkin ada perempuan lain yang lebih sesuai untuk Reza. Seketika dadaku terasa sesak. Kata-katanya terasa seperti racun yang menyusup perlahan. Aku ingin melawan, tapi mulutku keluh. Siang itu, aku duduk lama di kamar, memandangi kain-kain yang menumpuk. Jarum, benang, pola, semuanya terasa tidak berarti. Bayangan suara telepon Reza tempo hari kembali terngiang. Kata, "kangen," yang ia ucapkan untuk orang lain, bukan untukku. Dan kini, Ibu Ratna menambahkan luka dengan ucapannya yang terang-terangan merendahkan. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Reza semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Aku berusaha percaya, tapi tanda-tanda kecil semakin jelas. Kemejanya kadang beraroma parfum asing, ponselnya selalu ia simpan dengan layar menghadap ke bawah, dan ia sering keluar ruangan setiap kali ada telepon masuk. Aku mencoba menanyakan, tapi jawabannya selalu sama, kerjaan. Suatu sore, aku sedang merapikan ruang makan ketika Ibu Ratna tiba-tiba berkata, "Nadira, minggu depan saya akan mengundang tamu untuk makan malam." Aku menoleh, agak terkejut. "Tamu siapa, Bu?" Ia tersenyum tipis, senyum yang membuatku justru merasa ngeri.
Seseorang yang penting untuk Reza. Kamu siapkan makanan yang pantas, ya. Ada sesuatu di nadanya yang membuat perutku mual. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi sorot matanya membuatku tak sanggup. Seolah ada rahasia besar yang sengaja ia sembunyikan dariku, dan aku hanya boleh tahu saat waktunya tiba. Malam itu aku bercerita pada Maya. Suaraku bergetar ketika berkata, "Mei, aku takut. Aku nggak tahu siapa yang akan datang, tapi caranya Ibu Ratna bicara. Aku punya firasat buruk." Maya menatapku prihatin. "Nat, kamu harus siap. Kalau benar firasatmu, itu artinya mereka sudah mulai terang-terangan. Jangan diam saja." Aku mengangguk, meski hatiku ciut. Bagaimana aku bisa melawan jika orang-orang di sekitarku justru bersekongkol? Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak sore aku menyiapkan meja makan dengan hati-hati. Aku memilih menu yang lengkap, sup hangat, ayam panggang, salad segar. Semua kulakukan meski tanganku bergetar. Ibu Ratna memperhatikan dari jauh, dengan tatapan puas yang tak ku mengerti. Ketika bel rumah berbunyi, jantungku berdetak kencang. Aku berjalan ke pintu, membuka perlahan. Dan di hadapanku berdiri seorang perempuan muda, dengan senyum manis yang menusuk hatiku. Wajahnya cantik, riasannya sempurna, dan tubuhnya berbalut gaun elegan yang memancarkan keanggunan. Tapi lebih dari itu, tatapan matanya penuh percaya diri, seolah ia tahu persis posisinya di rumah ini. Di belakangku, suara Ibu Ratna terdengar lantang, penuh kegembiraan. "Ah, akhirnya kamu datang juga. Masuk, masuklah. Kami sudah menunggu." Aku terpaku, tubuhku kaku. Perempuan itu melangkah masuk, dan seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Aku tidak tahu siapa namanya, tapi hatiku sudah tahu siapa dia. Malam itu, untuk pertama kalinya, perselingkuhan yang hanya berupa tanda-tanda samar kini berdiri nyata di depan mataku. Dan yang lebih menyakitkan, mertuaku sendiri yang membukakan pintu bagi perempuan itu. Perempuan itu masuk dengan langkah anggun, seolah rumah ini memang sudah menjadi miliknya. Suara hak sepatunya terdengar jelas di lantai marmer. Dentingannya menusuk telinga seperti tanda bahaya yang tak bisa kuhindari. Aku berdiri terpaku di sisi pintu, tanganku dingin, napasku sesak. Reza muncul dari ruang tengah, dan senyum yang kutunggu-tunggu selama ini, senyum yang hampir tak pernah lagi ia berikan padaku, kini muncul, tapi bukan untukku. Senyum itu ia tujukan pada perempuan asing itu. "Hai, kamu sudah datang," katanya lembut. Nada suaranya penuh keakraban yang tak pernah lagi ia gunakan ketika berbicara denganku. Perempuan itu tersenyum manis, mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan Reza sejenak, sebelum menoleh pada Ibu Ratna. "Terima kasih sudah mengundang saya, Tante." "Tentu saja, sayang," jawab Ibu Ratna dengan nada hangat yang tak pernah sekalipun aku dapatkan darinya. "Kamu ini tamu istimewa. Masuklah, anggap saja rumah sendiri." Hatiku mencelos. Kata "sayang" meluncur begitu saja dari bibir mertuaku, seolah perempuan itu benar-benar lebih berarti daripada aku, menantunya sendiri. Aku memaksakan senyum kaku, berusaha tetap tegar. "Silakan duduk," ucapku singkat, suaraku bergetar nyaris tak terdengar. Kami duduk di meja makan. Lilin-lilin kecil menyala, memberikan cahaya hangat yang ironisnya terasa dingin di dadaku. Aku menyendokkan sup ke mangkuk-mangkuk, tanganku gemetar. Sesekali aku menatap Reza, berharap ia menunjukkan rasa bersalah, atau sekadar tatapan menenangkan. Tapi ia hanya sibuk berbicara dengan perempuan itu, yang kini ku tahu namanya dari ucapan Ibu Ratna, Sinta. Sinta tertawa kecil ketika Reza menceritakan sesuatu. Tawanya nyaring, renyah, seperti pisau yang menggores permukaan hatiku. Mereka terlihat akrab, begitu alami, seolah aku hanyalah orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama. "Nadira," suara Ibu Ratna memecah lamunanku. Aku menoleh cepat, mencoba tersenyum. "Iya, Bu." "Masakanmu lumayan," katanya dengan nada dingin. "Tapi jelas kalah sama masakan restoran langganan Sinta. Kamu tahu nggak,
dia itu pintar masak juga. Padahal sibuk kerja, masih sempat belajar banyak hal. Luar biasa, kan? Aku menelan ludah. Iya, Bu. Sinta tersenyum manis. Seolah tak menyadari betapa kalimat itu menusukku. Ah, Tante terlalu memuji. Saya cuma suka coba-coba resep. Bahkan coba-cobanya aja enak banget. Reza menimpali, matanya berbinar. Aku berhenti mengunyah. Kata-kata Reza bagai pukulan telak. Sudah lama aku tak melihat Binar itu. Mata yang hidup, wajah yang bersemangat. Tapi bukan aku yang membuatnya begitu. Itu untuk orang lain, untuk Sinta. Makan malam itu terus berjalan. Penuh percakapan hangat antara Reza, Sinta, dan Ibu Ratna. Aku hanya sesekali menyisipkan kata, itu pun hanya untuk menjaga sopan santun. Dalam hati, aku menjerit. Ingin sekali aku bertanya langsung di hadapan mereka. Apa maksud semua ini? Mengapa kalian tega? Tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Hingga akhirnya, Ibu Ratna berkata sesuatu yang membuat darahku mendidih. Nadira, kamu jangan tersinggung ya. Tapi jujur, saya senang sekali lihat Reza bisa ketawa lagi malam ini. Sudah lama wajahnya murung terus di rumah ini. Semua berkat Sinta. Aku membeku. Napasku tersengal. Dadaku sesak. Bu, suaraku bergetar. Hampir pecah. Tapi sebelum aku bisa melanjutkan, Reza menyela. Sudahlah, jangan diperpanjang. Kita makan saja. Ucapannya datar, tapi jelas ia tidak membela. Ia tidak menyangkal kata-kata ibunya. Ia membiarkan semua itu menggantung di udara, menyayatku perlahan. Sinta menunduk, pura-pura tersipu, lalu berkata pelan, saya tidak ingin mengganggu. Tapi, saya senang bisa membuat Reza tersenyum lagi. Kata-kata itu seperti racun. Aku menggenggam sendok begitu erat sampai jemariku memutih. Aku merasa ingin berlari, ingin meninggalkan meja itu dan tak pernah kembali. Tapi kaki dan tanganku seakan terikat, memaksaku bertahan. Suasana makan malam berlanjut, tapi aku tidak lagi merasakan apapun. Makanan terasa hambar, suara tawa mereka hanya menjadi dengung di telingaku. Yang ada hanya rasa hancur, terinjak, dan sendirian. Setelah makan selesai, aku membereskan meja. Dari kejauhan kulihat Reza dan Sinta masih berbincang di ruang tamu, ditemani tatapan puas dari Ibu Ratna. Aku menunduk, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh ke piring. Maya pernah bilang aku harus siap jika semua ini terbukti benar. Tapi tak pernah kubayangkan bahwa pengkhianatan itu akan dipertontonkan di depanku, di meja makan rumahku sendiri, dengan restu mertuaku. Ketika aku masuk kembali ke ruang tamu, Sinta berdiri bersiap pulang. Reza mengantarnya sampai pintu, dan di sana aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku gemetar hebat. Reza menepuk lembut bahu Sinta, dan meski sekilas, aku melihat tatapan penuh sayang di matanya. Tatapan yang sudah lama hilang dariku. Aku antar kamu pulang, katanya pada Sinta. Aku menahan napas. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, Ibu Ratna menambahkan, iya, Reza, antar dia. Jangan biarkan perempuan sebaik dia pulang sendirian malam-malam. Aku terpaku. Rasanya seperti ditampar berkali-kali. Reza mengangguk, lalu mereka berdua melangkah keluar bersama. Aku berdiri di ambang ruang tamu, menatap pintu yang menutup di belakang mereka. Tubuhku gemetar, mataku panas, dan hanya satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Apakah aku baru saja kehilangan suamiku, dengan restu mertuaku sendiri? Dan malam itu, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kamar yang biasanya menjadi tempat perlindunganku terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya seolah mengejek, menyimpan gema tawa yang tadi terdengar di meja makan. Tawa Reza, Sinta, dan Ibu Ratna. Tawa yang seharusnya menjadi milikku, keluargaku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Lampu kota berkelip jauh di luar sana, tapi sinarnya tak mampu menembus kegelapan di dalam dadaku. Mataku panas,
Tapi entah kenapa air mata tak mau keluar. Yang ada hanya rasa sesak, perih, dan hampa. Bayangan tadi berulang-ulang muncul. Sinta melangkah masuk dengan percaya diri. Senyum Reza yang begitu hangat padanya. Ucapan Ibu Ratna yang terang-terangan menyanjung perempuan itu sambil merendahkanku. Dan akhirnya, punggung mereka yang menghilang di balik pintu, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Apakah aku sudah tidak berarti lagi? Bisikku lirih pada diriku sendiri. Pertanyaan itu berputar terus di kepala. Aku sudah mencoba bertahan, mencoba memahami, mencoba menutup mata. Tapi malam ini, mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka memilih untuk mempertontonkan semuanya di depan mataku. Tanganku gemetar ketika meraih ponsel di nakas. Tanpa sadar, aku mengetik nomor Maya. Aku butuh suara seseorang yang masih bisa membuatku merasa nyata. Nat? Suara Maya di seberang terdengar terkejut. Ini udah malam, kamu nggak tidur? Aku menelan ludah, akhirnya air mataku jatuh. Mei, suaraku pecah. Aku nggak kuat. Hening sejenak, lalu suara Maya terdengar lembut tapi tegas. Kenapa? Ceritain sama aku. Dan aku pun bercerita. Kata-kata meluncur begitu saja, tersendat-sendat di sela tangis. Tentang makan malam tadi, tentang Sinta yang diundang masuk seolah ia bagian keluarga, tentang senyum Reza yang tak lagi kutemukan untukku, tentang Ibu Ratna yang terang-terangan mendukung semuanya. Di seberang, Maya terdiam lama. Hanya desah napasnya yang terdengar, seolah ia sendiri sulit menerima apa yang kudeskripsikan. Ya Tuhan, Nat, akhirnya ia berkata, suaranya penuh emosi. Mereka benar-benar keterlaluan. Aku tahu ini bakal berat, tapi aku nggak nyangka mereka bisa sekejam itu. Di depan kamu, di rumah kamu. Aku terisak. Aku merasa, aku cuma orang asing di rumahku sendiri, Mei. Mereka duduk, tertawa, seolah aku nggak ada. Seolah aku cuma pelayan yang kebetulan masak buat mereka. Maya menghela napas panjang. Kamu bukan pelayan, Nat. Kamu istrinya. Kamu punya harga diri. Tapi mereka dengan sengaja merobek itu semua. Apa aku kurang baik, Mei? Tanyaku putus asa. Apa aku terlalu biasa? Terlalu membosankan? Apa benar aku nggak cukup untuk Reza? Berhenti. Suara Maya meninggi sedikit. Jangan salahin diri kamu. Kalau ada yang salah, itu mereka. Reza yang gak setia, ibunya yang buta hati, dan perempuan murahan itu yang gak tahu malu. Kamu jangan pernah merasa rendah hanya karena mereka gak bisa menghargai kamu. Aku terdiam, menggenggam ponsel lebih erat. Kata-kata Maya seperti tamparan yang membuatku tersadar sedikit. Tapi luka di hatiku tetap menganga. Lalu aku harus apa? Mei, suaraku lirih. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Tapi aku juga. Aku takut. Aku takut kehilangan semuanya. Dengar aku baik-baik, Nat. Maya berbicara pelan, tapi tegas. Kamu sudah kehilangan sejak lama. Bukan karena kamu, tapi karena mereka memilih untuk mengambilnya darimu. Pertanyaannya sekarang, apa kamu mau terus membiarkan dirimu diinjak-injak, atau kamu mau berdiri, meski itu berarti kamu harus melangkah sendirian? Air mataku jatuh lagi. Kata-kata itu menusuk, tapi juga membuka sesuatu di dalam diriku. Sendirian, gumamku. Kata itu terdengar menakutkan, tapi juga anehnya, sedikit membebaskan. Ya, sendirian, Maya menegaskan. Tapi aku di sini. Kamu nggak benar-benar sendiri. Dan di luar sana, ada hidup yang jauh lebih baik daripada terus-terusan jadi boneka di rumah mertua. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Napasku tersengal. Selama ini aku selalu berusaha menjaga rumah tangga, berpikir bahwa sabar adalah jalan terbaik. Tapi ternyata, kesabaranku justru dijadikan alasan untuk menginjakku lebih dalam. Malam itu aku duduk lama. Bahkan setelah telepon dengan Maya berakhir, kata-katanya terus bergema. Kamu sudah kehilangan sejak lama. Di luar kamar, rumah begitu sunyi.
Tapi di dalam kepalaku, ribut tak karuan. Antara rasa sakit, marah, takut, dan secercah tekad yang mulai tumbuh. Aku berdiri, melangkah ke cermin. Wajahku pucat, mataku sembab. Aku menatap bayangan itu lama sekali. Sampai kapan kamu mau diperlakukan begini, Nadira? Tanyaku pada diri sendiri. Tak ada jawaban. Hanya tatapan lemah yang balik menatapku. Tapi jauh di dasar mataku sendiri, aku melihat kilatan kecil. Api yang selama ini terkubur oleh sabar dan pasrah. Api yang perlahan menyala, menunggu saatnya berkobar. Dan malam itu aku tahu, sesuatu harus berubah. Entah bagaimana caranya, entah kapan waktunya, aku tidak bisa lagi hanya diam. Aku berbalik, kembali ke ranjang. Tapi sebelum berbaring, mataku menangkap ponsel Reza yang tergeletak di meja. Untuk pertama kalinya, aku tergoda. Tanganku meraih ponsel itu, jantungku berdegup kencang. Layarnya terkunci, tapi aku tahu pola sandinya. Aku mengetiknya dengan gemetar. Layar terbuka. Dan di sana, notifikasi pesan muncul. Dari Sinta. Aku menahan napas, tubuhku kaku. Lalu perlahan, dengan hati-hati, aku menyentuh pesan itu. Isinya hanya beberapa kata sederhana, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku senang banget malam ini. Rasanya kayak kita udah jadi keluarga beneran. Tanganku masih gemetar ketika menutup layar ponsel itu. Pesan singkat dari Sinta terus berputar di kepalaku, menggaung lebih keras daripada suara apapun malam ini. Aku senang banget malam ini. Rasanya kayak kita udah jadi keluarga beneran. Keluarga. Kata itu menusuk lebih dalam daripada 1000 pisau. Karena aku tahu, di mata Reza dan ibunya, mungkin aku sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga itu. Aku meletakkan ponsel kembali ke meja. Napasku terengah. Antara ingin berteriak, melempar benda itu ke lantai, atau langsung membangunkan Reza dan menuntut jawaban. Tapi tubuhku tak bergerak. Aku tahu, jika aku terburu-buru, emosiku hanya akan dijadikan bahan tertawaan mereka. Aku sudah terlalu sering kalah dengan cara itu. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Ada bara yang tumbuh di dadaku, kecil tapi terasa panas. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa sedih, aku juga merasa marah. Pagi harinya, Reza pulang lebih lambat dari biasanya. Aku mendengar pintu depan terbuka pelan, langkahnya masuk dengan hati-hati, seakan tidak ingin membangunkanku. Aku sudah duduk di ruang makan, menyiapkan sarapan seadanya. Baru pulang? Tanyaku datar. Reza terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Iya, ada kerjaan tadi. Aku hanya mengangguk, tidak membantah, tidak bertanya lebih jauh. Padahal hatiku ingin berteriak, bohong, kau bersama Sinta semalaman. Tapi bibirku tetap terkatup rapat. Aku menatap wajahnya lama, mencoba mencari rasa bersalah. Yang kutemukan hanyalah kelelahan, atau mungkin kepuasan yang ia coba sembunyikan. Ia duduk, mengambil secuil roti, dan mulai makan tanpa banyak bicara. Aku memperhatikan geraknya, tenang, seolah tidak ada yang salah. Dan disitulah aku sadar, jika aku ingin bertahan, aku harus berhenti bermain dengan aturan mereka. Hari-hari berikutnya, aku berubah. Tidak lagi menuntut Reza, tidak lagi memohon penjelasan. Aku bersikap biasa, bahkan terlalu biasa. Reza mulai pulang makin sering terlambat, kadang tak pulang sama sekali. Dan aku hanya tersenyum tipis, seolah tidak peduli. Tapi diam-diam, aku mulai menyimpan bukti. Foto struk restoran di kantong jasnya. Nota pembayaran hotel yang kuselipkan ke dalam buku harian. Percakapan singkat di ponselnya yang kucatat dengan rapi. Semua kutumpuk diam-diam, menjadi saksi dari pengkhianatan yang kian terang benderang. Maya tahu semua itu. Setiap kali kami bertemu, aku menunjukkan apa yang berhasil kukumpulkan. Kamu serius simpan ini semua, Nat? Tanyanya suatu kali, matanya penuh kekhawatiran. Aku harus, Mei, jawabku pelan. Kalau aku cuma menangis, mereka akan bilang aku lebay.
Kalau aku marah, mereka akan bilang aku histeris. Jadi biar mereka merasa menang dulu. Aku simpan semuanya. Sampai waktunya tiba. Maya menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Aku bangga sama kamu. Tapi aku juga takut. Kamu kuat, tapi jangan sampai bara ini membakar dirimu sendiri. Aku hanya tersenyum samar. Aku tahu risikonya, tapi aku sudah tidak bisa kembali. Di rumah, Ibu Ratna semakin terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada Sinta. Ia sering menyebut nama perempuan itu dalam percakapan, memuji pekerjaannya, bahkan pernah dengan sengaja menyarankan, "Nadira, kamu sebaiknya belajar banyak dari Sinta. Dia itu perempuan mandiri, pintar cari uang. Kamu jangan cuma ngandelin Reza terus." Aku tersenyum menahan diri. "Iya, Bu. Saya coba belajar." Padahal di dalam hati, aku ingin menjawab, kalau dia memang sehebat itu, kenapa dia butuh merebut suami orang? Tapi aku menahan, karena aku sudah belajar. Diamku sekarang bukan tanda kalah, melainkan cara untuk menyimpan tenaga. Reza semakin jauh. Aku merasakan kehadirannya hanya sebagai bayangan yang keluar masuk rumah. Senyumnya tak lagi untukku, kata-katanya tak lagi hangat. Tapi anehnya, aku tidak lagi menangis setiap kali ia pergi. Luka itu masih ada, tapi sudah tidak membuatku lumpuh. Luka itu berubah jadi api yang menguatkan. Suatu malam, aku kembali duduk di depan cermin. Wajahku tetap pucat, mataku tetap lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. "Kamu tidak akan selamanya jadi korban, Nadira," bisikku pada bayangan diriku sendiri. "Kalau mereka pikir bisa menginjakmu, mereka salah besar." Di saat itulah, ponselku berbunyi. Pesan masuk. Dari nomor yang tidak kusimpan. "Apa kamu sadar? Reza makin sering bersamaku?" Aku tidak sabar menunggu semuanya resmi. "Bersiaplah, Nadira." Pesan itu dari Sinta. Tanganku menggenggam ponsel begitu erat sampai hampir terjatuh. Napasku memburu, darahku mendidih. Tapi kali ini aku tidak menangis, tidak goyah. Justru ada senyum tipis yang muncul di bibirku. "Baiklah, Sinta," bisikku pelan. "Kalau kau pikir aku akan menyerah, kau salah besar. Permainan ini baru saja dimulai." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa air mata. Aku tahu badai masih panjang, tapi aku juga tahu, bara dalam dadaku sudah menyala, dan aku tidak akan membiarkannya padam. Pagi itu aku berdiri lama di depan jendela, menatap cahaya matahari yang perlahan menembus tirai. Biasanya, pagi hanya menghadirkan rasa hampa. Tapi entah mengapa, kali ini aku merasa berbeda. Ada sesuatu yang menggerakkan langkahku, seolah aku sedang dipanggil menuju arah baru. Reza masih tidur di kamar. Wajahnya tenang seakan tidak pernah melakukan dosa apapun. Aku hanya melirik sekilas, lalu berbalik. Tidak ada lagi dorongan untuk membangunkannya dengan penuh sayang. Yang ada hanyalah dorongan untuk menjauh. Hari itu aku memberanikan diri menemui Maya di kafe langganan kami. Rambutku kupotong lebih pendek, sederhana tapi segar, dan Maya langsung terbelalak saat melihatku. "Astaga, Nat, kamu kelihatan beda banget. Wajahmu lebih hidup." Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku mulai bisa bernapas lagi, Mei. Kami duduk di sudut ruangan. Obrolan mengalir deras. Aku menceritakan tentang bukti-bukti yang sudah kukumpulkan, tentang pesan provokatif dari Sinta, juga tentang bara yang kini mulai menguat dalam diriku. Maya mendengarkan dengan seksama, lalu mencondongkan tubuhnya. "Nat, aku tahu kamu sedang terluka. Tapi aku juga tahu kamu punya potensi besar. Ingat dulu waktu kuliah, kamu yang paling jago desain busana. Banyak dosen bilang kamu bisa sukses kalau serius. Kenapa kamu nggak coba bangun lagi mimpimu? Jangan cuma berjuang buat rumah tangga yang udah jelas nggak sehat." Ucapannya membuatku terdiam. Sudah lama aku melupakan hal itu. Passion yang dulu membuatku semangat bangun setiap pagi. Setelah menikah, aku menenggelamkan semua mimpiku demi rumah tangga, demi Reza. Dan sekarang,
Semua itu seolah jadi sia-sia. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mei, kataku pelan. Maya tersenyum, menggenggam tanganku erat. Mulailah dari langkah kecil. Aku kenal seorang teman yang punya butik kecil. Dia sering butuh tenaga desain lepas. Aku bisa kenalin kamu kalau mau. Jantungku berdebar. Rasa takut dan ragu bercampur. Tapi juga ada percikan semangat. Aku mengangguk perlahan. Aku mau coba, Mei. Hari-hari berikutnya aku mulai mengisi waktuku dengan sesuatu yang berbeda. Di sela rutinitas rumah tangga yang dingin, aku kembali menggambar sketsa. Garis demi garis di kertas membuatku merasa hidup lagi. Pensil di tanganku menjadi alat penyembuh, mengganti air mata dengan kreasi. Reza tampaknya tidak menyadari perubahan itu. Ia semakin sibuk dengan dunianya, semakin sering menghilang bersama Sinta. Ibu Ratna pun tetap dengan sindiran-sindirannya. Kamu masih ngurusin gambar-gambar begitu, Nadira? Itu kan cuma buang waktu. Perempuan itu harusnya pintar menyenangkan suaminya, bukan sibuk dengan hobi nggak jelas. Aku tersenyum, menunduk sopan. Iya, Bu. Terima kasih sarannya. Padahal dalam hati aku tertawa getir. Biarlah kau terus merendahkanku, Bu. Suatu saat aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang tak berguna. Pertemuan dengan teman Maya menjadi awal yang lebih besar dari yang kubayangkan. Butik kecil itu memberiku kesempatan mengerjakan beberapa desain. Awalnya hanya sketsa sederhana, tapi responnya sangat positif. Pemilik butik bahkan bilang, "Desain kamu punya karakter, Nadira. Aku bisa lihat bakat besar di sini." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku pulang dengan hati yang penuh. Aku duduk sendirian di kamar, menatap hasil sketsa yang baru saja kukerjakan. Rasanya seperti menemukan kembali diriku yang hilang. Saat Reza masuk kamar dengan wajah lelah, aku hanya melirik sekilas. Ia berganti baju tanpa menyapaku, lalu langsung berbaring. Biasanya, aku akan merasa hancur. Tapi kali ini, aku hanya merasa hambar. Kehadirannya sudah tidak lagi berarti. Aku sadar, kebahagiaanku tidak lagi bergantung padanya. Beberapa minggu berlalu, dan aku semakin sibuk dengan desain. Maya selalu mendukungku, bahkan sesekali menemaniku saat harus mengantarkan hasil kerja. Aku lihat api di matamu lagi, Nat, katanya suatu sore. Itu api yang dulu bikin aku kagum sama kamu. Jangan pernah padamkan lagi. Aku hanya tersenyum, tapi di dalam hati aku tahu, api itu memang tak lagi padam. Perubahan sikapku perlahan mulai terasa. Reza beberapa kali melirikku dengan heran. Mungkin karena aku tidak lagi menuntut, tidak lagi bertanya kemana ia pergi. Aku tetap ramah, tetap tenang, tapi sikapku membuatnya bingung. Ia pernah bertanya singkat, "Kamu nggak apa-apa belakangan ini?" Kayak beda. Aku hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja." Jawaban sederhana itu cukup membuatnya diam. Namun semakin aku menemukan diriku kembali, semakin jelas pula bahwa aku tidak bisa selamanya berada di rumah itu. Semua bukti perselingkuhan masih kusimpan rapi, semua sakit hati masih menempel, tapi kini aku melihat lebih jauh. Hidup yang bisa kujalani tanpa Reza, tanpa Ibu Ratna, tanpa bayangan Sinta. Suatu malam, aku membuka semua catatan bukti di meja. Struk restoran, nota hotel, tangkapan layar pesan. Semua kuletakkan rapi, lalu kupandangi dengan mata dingin. "Aku sudah cukup menunggu," bisikku. "Aku tidak akan tinggal diam lagi." Di saat itulah ponselku kembali berbunyi. Kali ini bukan dari Sinta, melainkan dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat, tapi membuat darahku berdesir. Aku lihat Reza tadi di lobi hotel. Dia sama perempuan itu lagi. "Aku rasa kamu perlu tahu." Aku terdiam, lalu tersenyum tipis. Tanganku meraih map berisi bukti-bukti. Untuk pertama kalinya, aku merasa siap. Bukan sekadar korban yang terpuruk, tapi seseorang yang akan segera mengambil langkah besar. Malam itu aku berbaring dengan pikiran penuh rencana.
Perceraian bukan lagi sekadar bayangan menakutkan. Ia mulai tampak seperti pintu keluar menuju hidup yang lebih bebas. Dan aku tahu, aku sudah semakin dekat dengan pintu itu. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin karena aku duduk terlalu lama di balkon, memandangi kota yang tak pernah tidur. Dari lantai 2 rumah ini, lampu-lampu jalan terlihat seperti bintang-bintang yang jatuh terlalu rendah. Aku menghela napas panjang, lalu menatap layar ponselku. Semua catatan sudah kususun rapi. Foto, bukti transfer, struk restoran, hingga tangkapan layar percakapan mesra mereka. Semuanya tersimpan dalam folder khusus, kulindungi dengan kata sandi yang hanya aku tahu. Namun, aku sadar, bukti saja tidak cukup. Jika aku ingin keluar dari neraka ini dengan kepala tegak, aku harus lebih pintar. Mereka selalu meremehkanku, menganggapku perempuan lemah yang hanya tahu menangis. Mungkin saatnya aku menunjukkan siapa sebenarnya Nadira. Beberapa hari kemudian, aku sengaja mencari kesempatan. Reza mandi, dan ponselnya tertinggal di meja kamar. Biasanya, aku akan merasa bersalah hanya dengan menyentuh benda itu. Tapi kali ini, jemariku bergerak tanpa ragu. Aku membukanya cepat. Aku tahu kode sandinya, karena anehnya, ia tidak pernah mengganti. Ia terlalu percaya diri. Deretan pesan dari Sinta membuat dadaku kembali panas, tapi aku menahan diri. Yang lebih menarik justru email di bagian atas. Sebuah konfirmasi pemesanan hotel bintang 5. Aku membuka detailnya. 2 tamu, check-in malam minggu, atas nama R. Pratama. Bukan nama asli Reza, tapi aku tahu itu kode yang sering ia pakai. Tanganku mencatat cepat. Malam minggu. Hotel itu. Aku tersenyum dingin. Mereka pikir bisa terus sembunyi? Tidak. Kali ini, aku akan menyaksikan dengan mataku sendiri. Hari itu aku bercerita pada Maya. Ia terperanjat mendengarnya. Nat, kamu yakin mau lakukan ini? Kalau kamu ketahuan, bisa bahaya. Aku tidak akan gegabah, Mei. Aku hanya butuh memastikan. Kadang bukti di tangan masih terasa semu, sampai kita melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Maya menggenggam tanganku erat. Kalau begitu aku ikut. Kamu tidak boleh sendirian. Malam minggu tiba, dan jantungku berdegup tak terkendali. Aku dan Maya duduk di mobil, parkir tak jauh dari hotel itu. Lampu megahnya berkilau, dan setiap kali pintu kaca berputar terbuka, aku menahan napas, takut kalau aku terlalu lemah melihat pemandangan itu. Dan benar saja, sekitar pukul 8, Reza muncul dari pintu taksi, bersama Sinta. Mereka berjalan beriringan, tawa mereka terdengar bahkan dari jarak ini. Sinta meraih lengannya, dan Reza tidak menolak. Mereka masuk dengan wajah bahagia, seolah dunia hanya milik berdua. Tanganku menggenggam erat kursi. Ada bagian dalam diriku yang ingin berlari masuk, menampar mereka di depan semua orang. Tapi aku menahan. Aku tidak boleh gegabah. Aku mengangkat ponselku, mengambil foto, lalu merekam video singkat. Suara Maya terdengar bergetar. Astaga, Nat, aku ikut sakit lihatnya. Aku tersenyum getir. Sakit? Iya. Tapi ini juga obat. Aku tidak gila, Mei. Semua ini nyata. Dan sekarang, aku punya bukti terkuat. Malam itu aku pulang dengan hati hancur, tapi juga dengan tekad yang semakin keras. Bara di dadaku kini benar-benar berubah jadi api. Aku tahu, cepat atau lambat, aku akan membakar topeng mereka habis-habisan. Hari-hari berikutnya, aku bermain peran. Aku tetap tersenyum di depan Reza, tetap menyajikan makan malam seolah tidak tahu apa-apa. Ia semakin merasa aman, bahkan terkadang dengan sombong pulang membawa parfum asing yang masih menempel di bajunya. Aku berpura-pura tidak menyadari, padahal diam-diam aku menambahkan setiap detail itu ke dalam catatanku. Aku bahkan mendekat pada Ibu Ratna, meski hatiku muak. Suatu sore, ia dengan senyum bangga bercerita tentang betapa baiknya Sinta. Dia itu benar-benar perhatian. Nadira, kemarin saja dia bawakan aku obat herbal.
Ah, kamu bisa belajar darinya. Aku mengangguk sopan. Iya, Bu. Saya senang Ibu diperhatikan. Dalam hati aku menambahkan, tak apa, Bu. Nanti semua kebaikan palsu itu akan runtuh bersamamu. Namun, sesuatu yang tak kusangka terjadi. Dari catatan transaksi kartu kredit Reza, yang diam-diam sempat kuintip, aku menemukan pengeluaran besar yang tidak berhubungan dengan Sinta. Ada sejumlah uang mengalir ke rekening asing, jumlahnya tidak kecil. Aku sempat bingung, sampai suatu sore aku mendengar percakapan telepon Reza. Ia berdebat dengan seseorang, suaranya panik, menyebut kata-kata seperti hutang dan investasi gagal. Aku tertegun. Jadi, di balik semua topeng kebahagiaan dengan Sinta, Reza sebenarnya sedang terjebak dalam masalah besar. Dan Sinta? Apakah ia tahu? Atau justru ikut terlibat? Malam itu aku termenung lama di kamar. Rencana awalku hanya ingin keluar dengan martabat, membuktikan perselingkuhan mereka. Tapi kini, ada pintu lain yang terbuka. Reza ternyata tidak sekuat yang ia tunjukkan. Ia rapuh, bahkan mungkin hampir jatuh. Dan mungkin, inilah celah yang bisa kupakai untuk benar-benar bebas, sekaligus membuat mereka menyesal. Aku menatap cermin, melihat wajahku sendiri. Tidak lagi hanya seorang istri yang dikhianati, tapi seorang perempuan yang siap melawan. Kamu sudah terlalu lama ditindas, Nadira, bisikku. Sekarang waktunya kau tunjukkan, bara ini bukan mainan. Ini akan jadi api yang menghanguskan topeng mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku merasa berkuasa. Suara denting sendok beradu dengan gelas teh menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di ruang makan pagi itu. Aku duduk dengan tenang, sementara Reza di seberangku terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan ada lingkar hitam yang makin tebal menghiasi bawah kelopak. Tangannya bergetar saat mengangkat gelas, lalu buru-buru ia letakkan kembali di meja. Biasanya ia selalu rapi, penuh percaya diri, tetapi kali ini aku bisa melihat sesuatu yang ia coba sembunyikan dengan buruk. Ada keresahan yang menyeruak, tak peduli seberapa keras ia mencoba menutupinya. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya, seperti seorang penonton yang duduk di barisan paling depan, menyaksikan aktor yang salah menghafal naskahnya sendiri. Jika aku masih Nadira yang dulu, mungkin aku akan segera bertanya, khawatir, bahkan memaklumi semua alasannya. Tapi sekarang, aku hanya diam. Diam, dan tersenyum tipis. Diam, sambil menunggu topeng itu retak sendiri. Kerjaan banyak, ya? Tanyaku ringan, seolah hanya basa-basi. Reza tersentak kecil, lalu mengangguk cepat. Iya, akhir-akhir ini memang lagi padat. Ada beberapa proyek yang harus aku kelola. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Padahal dalam hati aku hampir tertawa. Proyek? Atau utang yang kian menjerat lehermu? Kata-katanya hanya tambalan tipis di atas jurang yang semakin menganga. Ia tak sadar, aku bukan lagi perempuan buta yang hanya tahu menangis ketika dikhianati. Kini aku menjadi pengamat yang sabar, menunggu saat yang tepat untuk melangkah. Beberapa hari terakhir aku sengaja memperhatikan lebih dekat. Telepon yang ia jawab di teras rumah, dengan suara rendah tapi nada tegang. Pesan singkat yang masuk tengah malam, membuatnya gelisah lalu segera menutup layar. Malam-malam ketika ia pulang dengan langkah gontai, bahkan aroma parfum Sinta yang menempel pun tak cukup untuk menutupi bau kecemasan yang menyelubungi tubuhnya. Semakin hari, semakin jelas, topeng itu mulai retak. Suatu sore, aku mendengar jelas suaranya dari ruang kerja. Pintu tidak tertutup rapat, dan Reza bicara dengan nada meninggi. Aku sudah bilang, aku butuh waktu. Jangan tekan aku terus. Aku akan bayar, tapi sekarang belum bisa. Investasinya belum balik modal. Aku menahan napas, berdiri di balik pintu sambil menahan rasa gemetar di tubuhku. Hening sejenak, lalu ia kembali bersuara, kali ini lebih marah daripada panik. Kalau kau terus ancam aku juga bisa ancam balik. Kau pikir aku nggak punya cara? Jangan remehkan aku.
Aku buru-buru menjauh, menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara. Itu pertama kalinya aku mendengar Reza bicara dengan nada putus asa. Lelaki yang selama ini ditampilkan sebagai suami sukses, percaya diri, dan mapan ternyata hanya sedang bermain peran. Di balik panggung, ia rapuh, terpojok. Dan kini aku tahu, ia tidak sekuat yang dikira semua orang. Malamnya aku menelepon Maya. Suaraku masih bergetar menahan emosi. "Mei, aku dengar sendiri. Reza berdebat soal utang. Katanya investasi gagal." Maya terdiam lama, sebelum akhirnya bersuara dengan nada tinggi. "Astaga, Nat, jadi bukan cuma selingkuh, dia juga punya utang." "Iya," jawabku pelan. "Dan bukan utang kecil. Dari catatan transaksinya, jumlahnya bisa bikin kita kehilangan rumah kalau dia gagal bayar." Maya menarik napas berat. "Nat, ini kesempatanmu. Kamu sadar, kan? Kamu bisa keluar dengan bukti kuat. Kamu bisa biarkan dia hancur dengan masalahnya sendiri." Aku menutup mata, membiarkan kata-kata itu meresap. Aku sadar, Mei. Kalau dulu aku hanya ingin keluar dengan bukti perselingkuhan, sekarang aku tahu aku bisa keluar dengan kepala tegak. Aku bisa biarkan dia terjerat jaringnya sendiri. Hari-hari berikutnya, aku semakin lihai memainkan peran. Aku tetap tersenyum saat menyambutnya pulang, tetap menyiapkan makan malam seolah tak ada yang salah. Reza mulai sering mengurung diri di kamar kerja, menatap layar laptop berjam-jam lamanya. Kadang aku pura-pura masuk membawa kopi, dan sekilas kulihat deretan angka merah di layar. Ia buru-buru menutupnya, tersenyum kaku. "Kerjaan kantor," katanya. Aku mengangguk patuh, lalu keluar sambil menahan senyum. Satu demi satu, retakan itu semakin jelas. Ia tidak tahu bahwa setiap detail, setiap kepanikan, setiap kebohongan kecil, ku tangkap semua. Ibu Ratna tetap dengan sikapnya yang menyebalkan. Ia semakin sering menyebut Sinta, seolah ingin menyiapkan panggung untuk perempuan itu. Suatu siang ia berkata, "Kalau kamu tidak bisa mendampingi Reza dengan baik, aku tidak heran kalau dia mencari yang lain." Sinta itu perhatian sekali. "Kamu tahu? Kemarin dia membawakan aku obat herbal. Kamu bisa belajar dari dia." Aku menunduk, menyembunyikan senyum dingin. "Iya, Bu. Saya mengerti." Padahal dalam hati aku ingin tertawa pahit. "Belajarlah dari dia," katanya. "Tunggu saja, Bu. Semua topeng itu akan runtuh. Dan saat itu terjadi, kalian tidak akan punya tempat untuk bersembunyi." Malamnya aku kembali membuka bukti-bukti yang kukumpulkan. Foto Reza dan Sinta di hotel, rekaman video saat mereka masuk bersama, struk makan malam, hingga catatan keuangan yang menunjukkan utang-utang Reza. Semua kususun rapi seperti potongan puzzle yang sebentar lagi akan membentuk gambar utuh. Namun mataku berhenti pada satu detail kecil yang sebelumnya luput, transfer ke rekening atas nama Sinta. Jumlahnya tidak main-main, berkali-kali, dalam beberapa bulan terakhir. Aku membeku. Jadi bukan hanya hubungan gelap, tapi juga uang. Apakah Sinta tahu soal utang Reza? Atau justru ia ikut memperparahnya dengan memanfaatkan kebodohan Reza? Apapun jawabannya, yang jelas hubungan mereka bukan sekadar perselingkuhan murahan. Ada uang, ada kepentingan, ada kebohongan lebih besar yang mereka simpan. Aku menutup laptop, lalu menatap cermin di meja rias. Wajah yang menatap balik padaku bukan lagi perempuan rapuh yang dulu. Matanya lebih tajam, bibirnya terkatup tegas. "Permainan ini hampir selesai," bisikku. "Dan aku tidak akan keluar sebagai pecundang." Dari kamar sebelah, samar-samar ku dengar suara Reza bertelepon lagi, kali ini lebih lirih, seperti bisikan putus asa. "Beri aku waktu. Aku janji, aku akan kembalikan semuanya. Jangan lapor polisi. Jangan buat ini lebih sulit." Aku menutup mata, tersenyum tipis. Retakan itu makin lebar. Sebentar lagi topeng itu bukan sekadar retak, tapi hancur berkeping-keping. Dan ketika itu terjadi, aku akan menjadi saksi,
sekaligus pemenang. Malam itu rumah begitu sunyi. Jam di dinding berdetak pelan, mengisi ruang tamu dengan suara monoton yang membuatku semakin sadar akan setiap detik yang berjalan. Reza sudah berjam-jam mengurung diri di kamar kerja. Dari sela pintu yang tak tertutup rapat, terdengar suara keyboard laptop yang ditekan terburu-buru, lalu kadang terhenti lama. Ada kalanya suara telepon lirih menyusul, penuh kegelisahan, seperti orang yang mencoba bernegosiasi dengan maut. Aku duduk di kamar, lampu hanya kuhidupkan setengah, menciptakan bayangan samar di dinding. Di pangkuanku, sebuah map tebal berisi semua bukti yang kukumpulkan selama berbulan-bulan terakhir. Foto-foto Reza dengan Sinta, rekaman pesan, struk hotel, dan yang paling baru, catatan transfer besar yang mengalir ke rekening Sinta. Aku menyentuh lembaran-lembaran itu satu persatu, seperti seorang pemain catur yang meraba bidak terakhir sebelum mengucapkan skakmat. Aku tahu waktuku semakin dekat. Reza sudah rapuh, terpojok, topengnya nyaris pecah seluruhnya. Yang perlu kulakukan sekarang hanya memastikan aku keluar dengan kepala tegak, sementara ia dibiarkan karam bersama kebohongan dan orang-orang yang mendukungnya. Aku bangkit perlahan, berjalan ke lemari. Dari dalam, kuambil koper kecil berwarna hitam. Aku sudah menyiapkannya sejak minggu lalu, diam-diam, tanpa seorang pun tahu. Di dalamnya ada pakaian seperlunya, dokumen penting, akte, paspor, buku tabungan, serta salinan bukti perselingkuhan Reza yang sudah kusimpan di flash disk. Setiap benda itu kusembunyikan di bawah tumpukan baju lama agar tak mudah ditemukan. Tanganku sedikit bergetar saat menutup koper itu kembali. Bukan karena ragu, melainkan karena adrenalin. Aku merasa seperti seseorang yang berdiri di ambang pintu kebebasan. Tapi di belakangku ada bara yang siap membakar kapan saja. Suara pintu kamar kerja berderit membuatku tersentak. Aku buru-buru menutup koper, lalu kembali duduk di meja rias, pura-pura sibuk merapikan wajah. Reza muncul di ambang pintu, matanya merah, wajahnya semakin kusut. Ia berdiri diam beberapa saat, menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan, antara lelah, curiga, dan putus asa. "Kamu belum tidur?" tanyanya akhirnya. Aku menoleh, tersenyum kecil. "Belum. Lagi nggak bisa tidur." Ia masuk perlahan, lalu duduk di tepi ranjang. "Aku capek banget. Banyak masalah di kerjaan." Aku menatapnya, pura-pura polos. "Masalah besar, ya?" Sekilas, matanya melebar. Ada kilatan kaget di sana, seolah aku tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Namun ia cepat menutupinya dengan senyum hambar. "Iya, tapi nggak usah khawatir. Aku bisa atasi." Aku menunduk, tersenyum tipis. "Bisa atasi? Kau bahkan sudah nyaris tenggelam, Reza. Semoga cepat selesai." "Ya," ucapku lembut, lalu menepuk tangannya. Sentuhan itu membuatnya sedikit lega. Mungkin ia pikir aku masih istri yang setia dan tak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya, aku baru saja menancapkan jarum kecil di balik topengnya. Reza akhirnya berbaring tanpa bicara banyak lagi. Tak lama kemudian, napasnya mulai teratur, tanda ia tertidur. Aku menunggu sampai benar-benar yakin, lalu perlahan bangkit. Aku melangkah keluar kamar, menahan napas setiap kali lantai berderit. Lampu-lampu rumah sengaja kupadamkan, hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela, menciptakan suasana muram yang penuh rahasia. Aku masuk ke ruang kerja Reza. Meja berantakan, penuh kertas, laptop masih menyala menampilkan grafik keuangan yang menjulang merah. Aku mendekat, membaca cepat. Jumlah utang itu jauh lebih besar dari yang kuduga. Aku membuka laci meja, dan di sana kutemukan amplop berisi kwitansi pinjaman, sebagian bahkan dari rentenir. Ada juga catatan transfer ke rekening Sinta, lebih banyak daripada yang sempat kukira. Rupanya, Reza tidak hanya jatuh karena keserakahannya sendiri, tapi juga karena perempuan itu yang rakus menguras sisa-sisa yang ia punya. Aku menutup laci perlahan, memastikan posisinya sama persis agar Reza tak curiga. Sebelum keluar, aku sempat menatap sekeliling ruangan. Dulu ruang kerja ini adalah kebanggaannya,
tempat ia menunjukkan betapa sukses dan sibuknya ia. Kini, ruang itu lebih mirip kuburan untuk semua ambisi yang gagal. Kembali ke kamar, aku duduk di tepi ranjang, menatap Reza yang tidur dengan wajah pucat. Ada sesuatu yang aneh melihatnya seperti itu. Bukan rasa iba, tapi semacam kesadaran bahwa inilah lelaki yang selama ini dielu-elukan keluarganya, dibela mati-matian oleh ibunya, bahkan diperebutkan oleh perempuan lain. Dan lihatlah, di balik itu semua, ia hanyalah seorang pecundang yang hidup dari kebohongan. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tapi pikiranku terus berputar. Dalam gelap aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Sebentar lagi, Nadira. Sebentar lagi kau bebas. Di luar kamar, angin malam menggesek jendela dengan suara menyeramkan. Seolah menjadi saksi bisu bahwa ada badai besar yang sedang kusiapkan. Malam ini penuh rahasia, dan hanya aku yang tahu bagaimana akhir cerita ini akan berjalan. Aku tersenyum tipis di kegelapan. Esok, retakan itu akan semakin jelas. Dan pada waktunya, topeng itu akan benar-benar runtuh. Pagi itu, udara terasa berat sejak aku membuka mata. Matahari memang bersinar terang, tapi ada hawa ganjil yang seolah menggantung di langit-langit rumah. Aku sudah terbiasa membaca tanda-tanda, dan firasatku jarang salah. Sesuatu akan terjadi hari ini. Reza duduk di meja makan, wajahnya kusut dengan kemeja yang belum sempat disetrika rapi. Tangannya sibuk membuka ponsel, keningnya mengernyit dalam-dalam. Suara notifikasi berdenting terus, dan setiap kali ia membaca satu pesan, wajahnya makin pucat. Aku hanya memperhatikan sambil menyeruput teh hangat. Tenang, seolah tidak peduli. Kenapa, Mas? Tanyaku ringan, seolah basa-basi pagi. Reza melirik cepat, lalu tergesa menyembunyikan ponselnya di balik meja. Nggak ada apa-apa. Urusan kerjaan. Aku tersenyum tipis. Kerjaan lagi? Bukannya kemarin juga bilang begitu? Nada suaraku terdengar biasa saja, tapi di mata Reza aku bisa lihat ketegangan tiba-tiba muncul. Ia terdiam sebentar, lalu berdiri. Aku harus keluar sebentar. Ada meeting mendadak. Ia mengambil kunci mobil dengan gerakan terburu-buru. Namun belum sempat melangkah ke pintu, suara bel rumah berbunyi nyaring. Kami sama-sama menoleh. Reza mendadak kaku, wajahnya tegang. Siapa pagi-pagi gini? Gumamnya. Aku bangkit, berjalan pelan, dan membuka pintu. Di luar berdiri dua lelaki asing berjas hitam, raut wajah keras, dengan map tebal di tangan. Mereka bukan tamu biasa. Aku bisa langsung menebaknya. Salah satunya menunjukkan kartu identitas sambil berkata, "Kami dari kantor konsultan keuangan. Mencari Pak Reza. Ada pembicaraan penting." Aku menoleh, melihat Reza yang berdiri kaku di ruang tamu. Wajahnya pucat pasi, seperti darahnya mendadak surut. Untuk pertama kalinya, topeng tenang dan percaya dirinya hilang begitu saja di hadapanku. Tanganku hampir gemetar menahan senyum. Inilah saatnya. Silakan masuk, ucapku ramah, memberi jalan pada kedua pria itu. Reza menatapku tajam, seolah ingin melarang, tapi ia tak berani berkata apa-apa. Kami duduk di ruang tamu. Pria berjas membuka map, mengeluarkan beberapa dokumen, lalu meletakkannya di meja. Pak Reza, kami sudah berulang kali mencoba menghubungi Anda. Pinjaman Anda sudah melewati batas tenggat. Jika tidak ada pembayaran segera, kami terpaksa mengambil langkah hukum. Ruangan mendadak terasa membeku. Aku bisa mendengar napasku sendiri, teratur. Sementara Reza terduduk di sofa dengan tangan meremas lutut. Saya butuh waktu sedikit lagi. Tolong beri saya kesempatan. Suaranya parau, hampir berbisik. Pria itu menatapnya tajam. Kesempatan Anda sudah banyak. Jumlahnya bukan sedikit, Pak. Dan sebagian dana bahkan mengalir ke rekening pihak ketiga. Atas nama Sinta. Ia menekankan nama itu, lalu melirik sekilas padaku. Aku berpura-pura kaget. Sinta? Tanyaku pelan, menatap Reza dengan alis terangkat. Siapa Sinta, Mas?
Reza panik. Bukan urusanmu, Nadira. Pria itu menutup map dengan keras. Kami sudah cukup jelas. Anda punya 3 hari. Jika tidak, kasus ini akan kami bawa ke ranah hukum. Mereka bangkit dan pergi meninggalkan rumah, meninggalkan aroma ancaman yang menggantung di udara. Begitu pintu tertutup, Reza langsung menoleh padaku. Wajahnya merah, matanya liar. Kenapa kamu biarin mereka masuk? Aku menatapnya tajam, tak lagi bermain peran. Kenapa? Karena itu rumahku juga, Reza. Dan aku berhak tahu bahwa suamiku ternyata terlilit utang besar, bahkan mengalirkan uang ke selingkuhannya. Reza terdiam, seolah tertampar. Bibirnya bergerak-gerak tapi tak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Aku berdiri, melangkah pelan ke arahnya. Berbulan-bulan kamu kira aku buta. Kamu kira aku nggak tahu soal perselingkuhanmu, soal kebohonganmu, soal semua uang yang kamu habiskan untuk perempuan murahan itu. Tapi lihatlah sekarang, Mas, semua kedokmu jatuh dengan sendirinya. Reza terengah, napasnya berat. Nadira, aku bisa jelaskan. Aku tertawa kecil, getir. Jelaskan? Apa yang mau dijelaskan? Bahwa kamu mengkhianati aku? Bahwa kamu menjerumuskan keluargamu dalam utang? Atau bahwa ibumu sendiri mendukung kamu membawa pelakor itu ke meja makan kita? Suaraku meninggi, gemetar oleh emosi yang kutahan terlalu lama. Jangan pikir aku nggak tahu, Reza. Aku tahu semuanya. Ia menatapku dengan mata memohon, wajahnya benar-benar hancur. Aku terjebak. Aku nggak pernah bermaksud. Tidak bermaksud, potongku cepat. Semua ini kamu lakukan dengan sadar. Perselingkuhan, kebohongan, utang. Kamu yang memilih jalan ini. Dan sekarang, kamu yang harus menanggung akibatnya. Hening panjang melingkupi ruangan. Reza jatuh terduduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar, entah karena marah atau takut. Aku hanya berdiri menatapnya, tanpa belas kasihan. Di mataku, ia bukan lagi lelaki yang pernah kucintai, hanya pecundang yang akhirnya terperangkap oleh jebakan yang ia pasang sendiri. Aku melangkah pergi, menuju kamar. Di dalam, kupandangi koper hitam yang sudah kusiapkan sejak lama. Jantungku berdegup kencang. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, saatnya semakin dekat. Kedok Reza sudah jatuh, dan tidak ada jalan kembali. Malam nanti, aku akan mengambil langkah terakhir. Malam itu rumahku seperti kapal tua yang hampir karam. Sunyi, hanya terdengar detak jam yang serupa palu godam di telingaku. Setiap tiktok terasa menegaskan, waktuku hampir habis di sini. Reza ada di kamar kerja, pintunya tertutup rapat. Sejak siang wajahnya pucat, tangan gemetar, dan matanya gelap bagai sumur tak berdasar. Ia tidak lagi punya tenaga untuk menyembunyikan apapun. Kedoknya sudah jatuh, hancur di hadapanku. Kini ia hanya berusaha menahan reruntuhan yang semakin menindihnya. Aku berdiri di tengah kamar, menatap koper hitam di sudut ruangan. Koper itu sudah siap, rapi, padat. Di dalamnya ada sebagian hidupku yang tersisa. Dokumen penting, beberapa helai pakaian, dan flash disk kecil berisi seluruh bukti pengkhianatan Reza. Setiap benda itu bukan sekadar barang, tapi kunci kebebasan yang akan membawaku ke dunia baru. Aku berjalan perlahan, membuka jendela kamar. Angin malam masuk, dingin menusuk kulit, tapi justru membuat dadaku lega. Aku memandangi halaman depan, tempat banyak kenangan dulu tertinggal. Di sana, dulu Reza pernah mengejarku dengan payung saat hujan deras. Di sana pula aku pernah menanam bunga kesukaanku, yang kini kering tak terurus. Semua kenangan itu kini terasa asing, seperti milik orang lain. Aku menutup mata, menghirup dalam-dalam, lalu menghembuskan napas panjang. Malam ini terakhir kalinya aku berdiri di sini sebagai istri Reza. Suara pintu berderit membuatku menoleh. Reza muncul, wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Ia berdiri di ambang pintu,
menatapku lama. Ada getir, ada ketakutan, juga semacam keputusasaan. "Kamu masih marah sama aku?" tanyanya dengan suara serak. Aku tidak langsung menjawab. Kutatap matanya, mencari apakah masih ada sisa lelaki yang dulu kucintai. Tapi yang kutemukan hanyalah bayangan seorang pecundang yang tenggelam dalam dosa dan kebohongan. "Aku tidak marah, Reza," jawabku tenang. "Aku hanya kecewa. Dan kecewa itu lebih berat daripada marah." Ia menunduk, seolah menerima hantaman. "Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku kejebak. Aku terlalu jauh." Aku tersenyum miris. "Bukan kejebak, Mas. Kamu memilih. Dan setiap pilihan punya konsekuensinya." Ia mendekat, duduk di kursi dekat ranjang, wajahnya semakin hancur. "Tolong jangan tinggalkan aku, Nadira. Aku nggak bisa sendiri." Aku tertawa lirih, pahit. "Sendiri? Bukankah kamu sudah punya Sinta? Bukankah ibumu lebih percaya padanya daripada aku? Bukankah semua uangmu, waktumu, bahkan harga dirimu, sudah kamu serahkan ke dia?" Wajah Reza menegang. Ia ingin membantah, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia hanya bisa menunduk, terdiam. Aku berdiri, berjalan ke meja rias, lalu perlahan membuka laci. Dari sana kuambil selembar foto lama. Aku dan Reza di awal pernikahan. Kami tersenyum lebar, bahagia, penuh harapan. Aku menatap foto itu lama, lalu tanpa ragu kuselipkan kembali ke laci, menutupnya. "Kenangan itu biar tetap di sini. Aku nggak butuh lagi," bisikku pelan. Reza menatapku, matanya berkaca-kaca. "Jadi kamu beneran mau pergi?" Aku menoleh, menatapnya lurus-lurus. "Ya, aku sudah menyiapkan semuanya. Malam ini adalah malam terakhirku di rumah ini." Hening. Suara jarum jam kembali terdengar, menusuk udara yang kental. Reza membuka mulutnya, ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya hanya terisak. Ia menutupi wajah dengan kedua tangan, pundaknya bergetar. Aku tidak merasa iba. Air matanya bukan untukku, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk ego dan kebanggaan yang hancur. Aku beranjak, membuka lemari sekali lagi. Kuturunkan koper hitam itu, meletakkannya di samping ranjang. Gerakanku tenang, mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Reza menatap koper itu lama. "Kamu tega, Nadira." Aku menoleh, menatapnya dingin. "Tega? Setelah semua yang kamu lakukan padaku? Setelah kamu hancurkan pernikahan ini? Setelah kamu biarkan ibumu menghinaku? Setelah kamu membawa perempuan lain ke meja makan kita? Jangan bicara soal tega padaku, Reza. Kamu sudah lama kehabisan hak untuk itu." Kata-kataku membuatnya terdiam. Ia hanya menunduk, menatap lantai kosong. Aku duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar yang kusam. Malam ini benar-benar malam terakhir. Besok, aku akan meninggalkan semuanya. Reza, rumah ini, keluarga yang tak pernah membelaku. Aku akan pergi ke luar negeri, membuka lembaran baru, membangun hidupku sendiri. Dalam diam, aku berjanji pada diriku, aku akan bahagia, bukan karena siapapun, tapi karena aku memilih untuk bebas. Di luar, suara angin bertiup kencang, menampar jendela dengan keras. Seolah alam pun tahu, badai besar sebentar lagi pecah. Aku menarik selimut, memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi dadaku berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Aku tahu, begitu matahari terbit, hidupku akan berubah selamanya. Dan aku siap. Malam terakhir ini, aku menutup bab yang penuh luka. Besok, aku akan menulis kisah baru. Fajar menyingkap malam dengan lambat, seolah waktu sengaja mempermainkan detik-detik terakhirku di rumah ini. Aku berdiri di depan cermin, wajahku pucat namun mataku berbinar, seperti bara yang menemukan jalannya sendiri. Koper hitam sudah berdiri tegak di sisi pintu, siap membawaku pergi. Suara ayam jantan samar terdengar di kejauhan,
Disusul azan subuh dari surau kecil dekat rumah. Suara itu menembus dinding, seperti panggilan untuk memulai perjalanan baru. Aku menarik napas panjang, menatap sekali lagi ke sekeliling kamar yang pernah menjadi saksi cinta, luka, air mata, dan pengkhianatan. Dindingnya masih sama, langit-langitnya masih sama, tapi maknanya bagiku sudah berubah selamanya. Aku berjalan pelan, menyentuh meja rias, lemari, bahkan tirai yang kusam. Setiap sentuhan bagai salam perpisahan. "Terima kasih," bisikku pelan, "sudah menjadi tempatku bertahan sejauh ini." Tiba-tiba suara pintu kamar berderit. Reza muncul, matanya sembab, rambut berantakan, seperti seseorang yang tak tidur semalaman. Ia menatap koper hitam di samping pintu, lalu menatapku. "Kamu beneran mau pergi, Nadira?" Suaranya parau, nyaris patah. Aku menoleh dengan tenang. "Aku sudah bilang semalam, Mas. Hari ini, aku pergi." Ia melangkah maju, berdiri tepat di depanku. Tangannya terulur, seakan ingin menyentuh bahuku, tapi berhenti di udara. "Jangan lakukan ini. Kita masih bisa perbaiki semuanya. Aku janji akan berubah." Aku menatap matanya lekat-lekat. "Berubah? Reza, semua yang sudah hancur tidak bisa disatukan lagi. Janjimu tidak ada artinya setelah semua kebohongan dan pengkhianatan yang kamu lakukan." Ia terdiam, wajahnya meringis. "Aku butuh kamu, Nadira. Tanpa kamu, aku nggak bisa." Aku menghela napas panjang. "Kamu bisa, Reza. Kamu hanya nggak mau menghadapi dirimu sendiri. Selama ini kamu sembunyi di balik aku, di balik ibumu, di balik perempuan itu. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan jadi tamengmu lagi." Aku mengambil koper, menyeretnya keluar kamar. Reza panik, buru-buru menghadang di ambang pintu. "Nadira, tolong, jangan tinggalkan aku." Aku berhenti, menatapnya dengan dingin. "Mundur, Reza. Jangan paksa aku menutup pintu ini dengan cara yang lebih menyakitkan." Suara langkah kaki lain terdengar dari arah ruang tamu. Mertua perempuanku muncul. Wajahnya kaget sekaligus marah melihat koper di tanganku. "Apa ini, Nadira? Kamu mau pergi? Kamu tega ninggalin suamimu di saat begini?" Aku tersenyum getir. "Bu, saya sudah cukup lama bertahan. Tapi semua orang ada batasnya. Dan batas saya sudah habis." Ia mendengus, matanya menyala. "Dasar perempuan egois. Kalau kamu pergi, jangan harap kamu masih bisa bawa apapun dari rumah ini. Semua yang ada di sini milik keluarga Reza." Aku menoleh padanya, lalu menatap Reza yang berdiri kaku. "Dengar baik-baik, Bu. Saya tidak butuh apapun dari rumah ini. Tidak harta, tidak kemewahan, tidak bahkan suami yang ternyata lebih memilih pelakor daripada istrinya sendiri. Saya hanya butuh kebebasan." Mertua terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Reza menatapku seperti orang yang kehilangan arah. Dengan langkah mantap, aku melewati mereka, menyeret koper ke ruang tamu. Jantungku berdegup kencang, tapi tanganku tidak gemetar. Pintu utama terbuka dengan suara berderit panjang, seperti salam perpisahan terakhir. Aku berdiri di ambang pintu, menatap halaman rumah yang diterpa sinar matahari pagi. Udara dingin menerpa wajahku, segar, seperti dunia menyambutku kembali. Aku tahu, sekali melangkah keluar, tidak ada jalan kembali. Di belakang, suara Reza pecah. "Nadira, jangan tinggalkan aku. Aku mohon." Aku menoleh sebentar, melihatnya berdiri di ruang tamu, matanya basah, tubuhnya goyah seperti pohon yang siap tumbang. "Selamat tinggal, Reza," ucapku pelan, tapi tegas. "Semoga suatu hari kamu sadar bahwa semua ini adalah akibat pilihanmu sendiri." Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah keluar, menutup pintu dengan tenang. Suara pintu yang tertutup itu bergema di hatiku, seperti gong yang menandai awal baru. Aku menatap ke depan, menarik koper menuju jalan raya. Matahari pagi menyinari langkahku,
Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan. Tidak ada lagi rantai yang menahan. Tidak ada lagi rumah yang membelenggu. Hanya ada aku, kebebasanku, dan masa depan yang terbentang luas menantiku. Di belakang sana, aku tahu rumah itu akan terus dihantui luka, kebohongan, dan kehancuran. Tapi aku tidak peduli. Malam terakhir sudah selesai. Hari ini adalah kebebasan pertamaku. Dan aku siap menghadapinya. Pesawat yang membawaku mendarat mulus di sebuah negeri asing yang dulu hanya menjadi gambar di majalah atau layar laptopku. Begitu pintu kabin terbuka, udara asing menyapa wajahku. Dingin, segar, berbeda dari aroma tanah kelahiranku. Aku melangkah keluar dengan koper yang sama. Koper yang dulu kubawa keluar dari rumah penuh luka itu. Bedanya, kali ini koper itu bukan tanda perpisahan, melainkan awal perjalanan. Bandara penuh orang dari berbagai bangsa. Aku merasa kecil, seperti butir pasir di lautan luas. Namun di dalam dadaku ada sesuatu yang bergetar. Keberanian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendirian. Tidak ada Reza, tidak ada mertua, tidak ada bayangan Sinta. Hanya aku, langkahku, dan masa depan yang menantiku. Hari-hari pertamaku di negeri ini terasa seperti mimpi panjang. Aku tinggal di sebuah apartemen mungil di pusat kota. Lantai tinggi dengan jendela lebar menghadap gemerlap lampu jalan. Malam-malam pertama aku sering terjaga, menatap keluar jendela, melihat orang-orang berjalan cepat di trotoar, mendengar suara kendaraan yang tak pernah tidur. Di tengah keramaian itu, aku merasa sunyi. Tapi kesunyian itu tidak menakutkan. Ia justru menjadi ruang kosong tempat aku mulai membangun diriku kembali. Aku mulai dari hal kecil. Mengurus dokumen izin tinggal, membuka rekening bank, belajar bahasa setempat dari kursus intensif. Setiap kata baru yang kupelajari seperti menambah sayap baru di punggungku. Aku tahu jalan ini panjang, tapi langkahku mantap. Butik itu awalnya hanya sebuah ide yang kusembunyikan lama di kepalaku. Aku selalu mencintai dunia mode, kain, warna, dan desain. Dulu, di rumah Reza, aku hanya bisa menjahit untuk diriku sendiri, membuat rancangan yang tidak pernah kuluncurkan. Tapi kini, di negeri ini, aku punya kesempatan. Dengan tabungan yang kubawa, ditambah sedikit pinjaman dari lembaga lokal, aku menyewa sebuah ruang kecil di jalan yang ramai. Hari pertama aku berdiri di depan pintu kaca butik itu, tanganku gemetar. Toko itu masih kosong, hanya dinding putih dan lantai kayu polos. Tapi aku bisa membayangkan, rak-rak berisi gaun indah, lampu hangat menerangi ruang, dan orang-orang yang tersenyum membawa pulang hasil karyaku. Di ruang kosong itu, aku berkata pada diriku sendiri, inilah panggung barumu, Nadira. Terbanglah. Prosesnya tidak mudah. Aku bekerja siang malam, mendesain, menjahit, mencari pemasok kain, menata ruangan. Ada hari-hari ketika tubuhku lelah, mataku perih, dan aku bertanya dalam hati, apakah aku bisa berhasil? Tapi setiap kali rasa ragu datang, aku mengingat malam terakhir di rumah itu, malam ketika aku memilih untuk bebas. Dari ingatan itu aku mendapatkan tenaga baru. Aku tidak boleh gagal. Butik kecil itu perlahan mulai berdenyut hidup. Orang-orang lewat, melirik, lalu masuk dengan rasa penasaran. Mereka kagum pada rancangan yang unik, perpaduan budaya timur dan sentuhan modern. Ada pelanggan yang kembali berkali-kali, membawa teman-teman mereka. Nama butikku mulai bergaung, pelan tapi pasti. Aku menamai butik itu Dira Atelier, mengambil potongan dari namaku sendiri. Karena butik ini adalah diriku, hasil luka, perjuangan, keberanian, dan cinta pada seni. Setiap gaun yang keluar dari butik itu bukan sekadar kain, tapi cerita tentang perempuan yang memilih bangkit, meski pernah dihancurkan. Malam itu, setelah sebulan resmi berdiri, aku berdiri di dalam butikku yang kecil tapi hangat. Lampu gantung menyinari ruangan, memantulkan cahaya ke gaun berwarna merah anggur di etalase depan. Aku duduk di kursi, memandangi hasil karyaku dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak lama,
Aku merasa benar-benar hidup. Aku teringat Reza, ibunya, dan rumah yang dulu kutinggalkan. Bagaimana kabar mereka kini? Entahlah. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak lagi terikat pada kisah itu. Masa laluku ada di belakang, dan aku tidak akan menoleh terlalu lama. Yang ada di depanku adalah panggung baru, sayap baru, kebebasan yang nyata. Kutelan segelas teh hangat, memandang keluar jendela. Jalan kota masih ramai, lampu neon berkedip, orang-orang berjalan cepat. Di tengah keramaian itu, aku tidak lagi merasa kecil. Aku bagian dari dunia ini, dan aku punya tempatku sendiri. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu berbisik pada diriku sendiri. Nadira, kamu sudah terbang. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mematahkan sayapmu lagi. Angin musim semi berhembus lembut di kota itu. Jalan-jalan dipenuhi bunga mekar di pinggir trotoar, dan orang-orang berjalan dengan langkah ringan. Di tengah keramaian, berdiri sebuah butik mewah dengan papan nama bercahaya, Dira Atelier. Jendela besar menampilkan gaun elegan berwarna emas pucat, dihiasi kilauan halus yang memikat mata siapapun yang lewat. Di dalam butik, Nadira berdiri anggun dengan blazer putih dan rambut tersanggul rapi. Matanya bersinar ketika seorang pelanggan setia datang untuk mengambil pesanan gaun khusus. Senyum Nadira hangat, sikapnya profesional. Namun di balik itu ada ketenangan yang dulu tak pernah ia miliki. Butiknya kini bukan lagi sekadar toko kecil. Ia sudah membuka cabang kedua di kota tetangga, dan namanya mulai diperbincangkan di kalangan mode. Setelah pelanggan itu pergi, Nadira berdiri di depan jendela butik, menatap keluar dengan secangkir kopi hangat di tangannya. Dunia di luar terasa ramah, seakan mengakui keberadaannya. Dalam benaknya, ia teringat perjalanan panjang, malam-malam penuh air mata, pagi-pagi penuh perjuangan, hingga keberanian meninggalkan masa lalu. Semua itu kini terbayar. Namun, kehidupan di tanah kelahirannya bercerita lain. Sebuah kabar sampai ke telinga Nadira melalui media sosial. Sebuah foto yang tak sengaja ia lihat di layar ponselnya. Seorang kenalan lama membagikan potret di pinggir jalan kota. Seorang pria dengan wajah kusut, duduk di trotoar dengan pakaian compang-camping. Di sampingnya, seorang wanita tua dengan tatapan kosong, rambut kusut, dan tubuh kurus. Mereka berdua tidak lain adalah Reza dan ibunya. Nadira memandang lama foto itu, jantungnya berdetak aneh. Waktu seolah berhenti. Dulu, mereka adalah orang-orang yang begitu angkuh, memandang rendah dirinya. Bahkan menginjak harga dirinya demi pelakor murahan. Mereka hidup dengan sombong, merasa segalanya milik mereka. Kini, mereka benar-benar kehilangan segalanya. Rumah, harta, bahkan martabat. Dunia berbalik, memperlihatkan keadilan dengan caranya sendiri. Nadira duduk, meletakkan ponselnya. Ia tidak tersenyum, tidak juga menangis. Yang ada hanya perasaan hening, seperti pintu lama yang tertutup rapat untuk selamanya. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Baginya, mereka hanyalah babak usang dari sebuah buku yang sudah ia tutup. Kehidupan sudah memberi pelajaran paling keras kepada mereka, tanpa perlu ia ikut campur. Malamnya, butik sudah sepi. Lampu jalan menyinari etalase butik yang berkilauan. Nadira duduk di kursi favoritnya, menatap gaun hasil desain terbaru. Jari-jarinya menyentuh kain halus itu, dan dalam hati ia berbisik, "Inilah aku sekarang. Aku bukan lagi perempuan yang dulu mereka remehkan. Aku sudah terbang, dengan sayap yang kubangun sendiri." Ia teringat pada dirinya yang berdiri di ambang pintu rumah dulu, dengan koper hitam di tangan. Dari titik itu, semuanya berubah. Setiap langkah setelahnya adalah perjuangan untuk meraih kebebasan. Kini, koper itu masih ada, tersimpan rapi di apartemennya, bukan lagi sebagai simbol luka, tapi sebagai pengingat. Keberanian kecil bisa membuka jalan menuju kebahagiaan besar. Di luar butik, orang-orang lewat sambil melirik papan nama, Dira Atelier. Nama itu semakin harum, dikenal sebagai rumah mode yang melahirkan karya elegan penuh jiwa. Nadira tersenyum kecil. Ia tahu perjalanannya masih panjang.
Akan ada tantangan, ada rintangan. Tapi ia juga tahu, selama ia percaya pada dirinya, tidak ada satupun yang bisa menghancurkannya lagi. Malam itu, sebelum mematikan lampu butik, Nadira berdiri di tengah ruangan, menutup matanya sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskannya perlahan. Hatinya ringan, tenang, dan penuh syukur. Di jalan lain, jauh di tanah kelahirannya, Reza dan ibunya mungkin masih duduk di trotoar, menatap kosong masa depan yang hilang. Hidup memang selalu memberi cermin pada setiap pilihan. Mereka memilih jalan pengkhianatan, dan kini mereka terjerat akibatnya. Nadira memilih kebebasan, dan kini ia menuai sayapnya sendiri. Dengan langkah mantap, Nadira mematikan lampu butik, meninggalkan ruangan yang sejenak gelap. Namun dalam kegelapan itu, ada cahaya dari dirinya sendiri. Cahaya seorang perempuan yang sudah menemukan arti kebebasan. Ia menutup pintu dengan tenang, menatap malam kota yang ramai. Jalan terbentang luas di hadapannya. Dan dengan hati penuh keyakinan, ia melangkah pergi. Kisahnya bukan tentang luka lagi, bukan tentang pengkhianatan. Kisahnya adalah tentang kemenangan, tentang sayap yang akhirnya terbuka. Dan Nadira tahu, inilah akhir dari cerita lamanya. Tapi juga awal dari segalanya.